Kalau kamu menjadi saksi, membuat orang bisa bersaksi Yesus adalah Tuhan, kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa akan menyertai kamu. Suster, ibu, bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, saya tertantang untuk memberikan sebuah homili 10 menit, tetapi bisa tinggal di hati, pikiran, jiwa Anda setelah Anda pulang ke gereja. Saya rela kalau Anda melupakan khotbah saya 10 menit nanti, tetapi saya berpesan jangan pernah melupakan satu ayat ini. Yang tadi kita dengar dalam bacaan pertama diambil dari nubuat Nabi Yesaya. Karena ciami tenan, bagus banget, dan saya memberi garansi kalau Anda betul-betul mengingat sabda Tuhan ini, hidup Anda jadi luar biasa. Yaitu nubuat Yesaya bab 49 ayat 3. Tuhan berfirman kepada bangsa Israel dan juga kepada masing-masing dari kita. Katanya, olehmu aku akan menyatakan keagunganmu. Ingat baik-baik kalimat ini. Olehmu aku akan menyatakan kemuliaanku, keagunganku. Tuhan menunjukkan kemuliaannya melalui diri kita. Nanti silakan Anda ingat, Anda pahami, Anda coba geluti, rasakan, resapi, dan bagaimana itu menjadi ya dan amin dalam kehidupan Anda setelah Anda pulang dari gereja ini. Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya, bukan melalui geledek, bukan melalui macam-macam, tapi melalui aku. Apa Tuhan? Nantikan itu dan biarlah itu terjadi dalam kehidupan Anda. Saya Romo Yosef baru jadi imam itu 16 tahun. Saya baru mendalami betul-betul gereja Katolik dengan segala kekayaannya itu paling ya 16 tahun lah dalam hidup saya. Makin saya dalami, makin saya geluti, makin saya pelajari, makin saya geleng-geleng sama yang namanya gereja Katolik. Kekayaannya luar biasa. Bukan saya tidak berbicara soal duit, bukan. Tetapi kekayaan rohaninya. Sayang tidak semua umat tahu. Setelah masa Natal kemarin kita betul-betul merayakan inkarnasi Allah menjadi manusia. Minggu kemarin hari raya penampakan Tuhan. Bagaimana bayi Yesus yang baru lahir ini ditampilkan kepada dunia. Reaksi orang bisa macam-macam. Minggu ini kita memasuki minggu biasa yang kedua. Bagaimana gereja memulai bacaan-bacaannya dengan awal Injil Yohanes. Saya jadi mikir ibu bapak, ini siapa yang bikin, yang ngatur bacaan liturgi gereja? Yang sudah pasti bukan Romo Yosef Natalis, bukan. Karena ini sudah ada dalam gereja Katolik ribuan tahun yang lalu. Ada seseorang diinspirasikan Roh Kudus betul-betul mengatur setiap minggu, setiap hari kita umat Allah ini dituntun oleh firman Tuhan yang seperti apa. Jadi di awal liturgi gereja, kalender liturgi gereja di bulan Januari ini, kita betul-betul dibuka. Tahun ini kita harus ngapain? Perjalanan kita itu sebagai murid-murid Yesus harus melakukan apa? Supaya hidup kita juga berfaedah. Supaya hidup kita juga penuh berkat. Supaya hidup kita juga bisa dirasakan oleh orang-orang lain kebaikan-kebaikannya. Injil Yohanes luar biasa. Yang tadi saya bacakan itu adalah Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34. Bagaimana Yohanes diceritakan dalam hari yang kedua ibu bapak. Hari kedua kalau Anda baca Injil Yohanes, hari pertama itu diceritakan Yohanes didatangi oleh orang banyak. Oleh orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam. Mereka berbondong-bondong ke padang gurun. Mereka kepo, mau tahu, kamu itu siapa? Apakah kamu Mesias yang kami sudah nanti-nantikan ratusan tahun? Yohanes dengan tegas berkata, bukan. Aku juga menantikan seseorang yang akan datang itu. Dikatakan keesokan harinya
Injil yang tadi kita baca itu hari yang kedua. Bagaimana Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan langsung tidak tunggu lama-lama lagi. Yohanes langsung berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Itulah Yohanes memberi kesaksian tentang Yesus. Dan kesaksiannya sungguh-sungguh bukan secara teori. Dia memberi kesaksian seperti itu karena dia melihat dan mendengar, mengalami sendiri siapa Yesus. Dilihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itulah yang dikatakan oleh para imam ketika mengangkat hosti kudus, bukan? Lihatlah. Lalu juga Yohanes mengatakan, sungguh dia inilah anak Allah. Yang menarik dari Injil Yohanes, saudara-saudara, kalau Anda balik-balik lagi, dikatakan pada keesokan harinya Yohanes membawa 2 muridnya untuk sampai datang kepada Yesus. Lalu 2 muridnya mengikuti Yesus. Lalu dikatakan pada keesokan harinya 2 murid itu, Filipus dan Andreas, mencari temannya yang lain yang bernama Nathanael. Mari lihatlah. Saudara-saudara, Injil Yohanes bab 1 berbicara tentang intisari dari hidup kita sebagai orang Kristiani, yaitu memberi kesaksian. Kesaksian yang kayak apa, Romo? Banyak sekarang kita mulai dari beli batagor, beli cireng, beli somai, beli handphone, beli mobil, sampai beli rumah. Banyak sekali iklan-iklan berseliweran di media sosial, betul? Anda kalau liburan kemarin waktu Natal mau liburan ke Bali cari hotel, betul kan? Kalau Anda lihat di Traveloka itu gambar-gambarnya kan bagus-bagus. Tapi saya yakin Anda tidak mau terjebak. Jangan-jangan bagus cuma di foto doang. Beli somai, oh bagus kinclong-kinclong, pas datang loh kok benyek. Supaya kita tidak terjebak, biasanya kita melihat testimoni orang lain, betul? Kalau di online cari di GoFood juga, bagaimana testimoni orang, kesaksian orang yang pernah makan, pernah cobain, pernah datang ke sana. Hotel ini enak, makanan ini enak, murah, banyak porsinya, seger, harum dan lain sebagainya. Dengan testimoni-testimoni itu kita, kalau testimoninya banyak yang bagus, kita makin yakin untuk membeli barang itu, betul? Tetapi saudara-saudara, banyak sekarang di iklan-iklan testimoninya itu palsu. Karena orang yang memberi testimoni dibayar. Food vlogger di YouTube itu semuanya dibayar. Oh ini enak banget loh. Ini wow, makanan paling enak yang aku pernah cobain misalnya. Pas kita cobain biasa aja. B aja. Saudara-saudaraku, memberi kesaksian yang jujur itu sangat penting. Yang menariknya adalah sebetulnya buat Tuhan Yesus itu mudah mengatakan akulah Allah, sembahlah aku, gampang. Tetapi dalam budaya Timur Tengah kuno, kesaksian diri sendiri itu gak berlaku, gak bakal didengerin. Sama juga sih kayak orang zaman sekarang. Anda buka toko, Anda buka jual barang gitu, Anda sendiri merasakan akulah Romo paling ganteng seka-aje. Bisa saya ngomong begitu. Saya jual barang yang paling bagus di seluruh dunia. Semua orang bisa ngomong begitu, tapi gak akan dipercaya. Dalam dunia Timur Tengah kuno 2000 tahun yang lalu, yang lebih didengar, yang lebih penting adalah kesaksian orang. Maka Tuhan Yesus betul-betul cara Allah bekerja. Aku akan menunjukkan keagunganku, kemuliaanku melalui kamu, melalui kita nih, yang diajak untuk memberi kesaksian yang jujur, bukan kesaksian yang dipoles-poles dengan make up. Karena banyak orang zaman sekarang jatuhnya malah di testimoni-testimoni palsu. Seorang prodiakon, ketua lingkungan, di gereja dia bisa tampil keren, pakai jubah, Romo juga keren. Wah, bijaksana, lemah lembut, murah hati. Kesaksian yang paling
Jujur, tanya istri-istrinya gimana di rumah. Tanya anak-anaknya bagaimana di rumah. Itu kesaksian yang paling jujur. Orang kalau memberi kesaksian yang baik dan benar dan jujur kalau sudah mengalami sendiri. Bukan kata orang, tetapi aku mengalami sendiri bagaimana kuasa kasih Tuhan hadir dalam kehidupanku. Itu tugas kita sepanjang tahun, Ibu Bapak. Banyak anak-anak gak lagi merasakan kemurahan Tuhan di dalam rumahnya. Kalau mama papanya berantem terus, maki-maki terus, di situ tiap orang tua disadarkan, aku harus menunjukkan kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan, supaya anak-anakku bisa mengenal Tuhan, bisa merasakan kasih Tuhan, bisa punya pengalaman diampuni di rumahnya. Dimanapun kita berada, kita diajak oleh kasih Tuhan ini. Dengan kata-kataku, sikapku, pergaulanku, tingkah lakuku, pelayananku, apakah orang yang melihat bisa melihat kemuliaan Tuhan yang terpancar? Seringkali orang cuman berhenti kesaksian pada dirinya sendiri. Wah, jadi prodiakon hebat banget, rajin banget, gak pernah telat, selalu rapi dan tertib. Itu boleh sih, gak salah. Tetapi kesaksian yang paling utama adalah membuat orang bersaksi bahwa dalam hidup kita bisa melihat kuasa Allah. Itu yang utama. Saya saya tuh nggak keberatan kalau umat Kristiani kita di mobil pakai kalung rosario, pakai salib, wah, atribut rohani, boleh-boleh aja. Tapi kesaksian bukan cuman tampak luar, tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu sebagai penutup khotbah saya, kalau kita masing-masing dengan cara kita masing-masing menunjukkan kemuliaan Tuhan, apa yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua menjadi luar biasa. Mau tahu apa? Paulus berkata, kalau kamu menjadi saksi, membuat orang semakin mengenal Tuhan Yesus, membuat orang bisa bersaksi Yesus adalah Tuhan. Dikatakan tadi dalam bacaan kedua, kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa akan menyertai kamu. Sesimpel itu, sesederhana itu. Saudara-saudara, jangan pernah malu menunjukkan identitas diri kita sebagai murid-murid Tuhan. Jangan pernah malas, jangan pernah kehabisan bensin. Romo, kesaksian apa lagi yang harus aku katakan, Romo? Kayaknya udah kayak kaset rusak diputer-puter aja. Kesaksiannya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Mazmur tanggapan tadi dengan cakep banget. Aku akan memberikan dalam mulutmu nyanyian baru untuk memuliakan namaku. Tuhan gak akan pernah kehabisan cara supaya kita bisa menunjukkan kemuliaannya. Semua yang kita perlukan Tuhan kasih. Maka dari itu saudara-saudara, tugas kita sepanjang tahun ini, olehmu aku akan menunjukkan kemuliaanku. Bawa, ingat itu, bawa pulang itu, amini itu, biar itu menjadi kesaksian dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.